Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Pemirsa, bermain di bawah rintik hujan pasti terasa menyenangkan bagi sebagian orang, terutama anak-anak. Namun, ada kalanya orang tua khawatir anak-anak akan terkena flu atau demam. Padahal tahukah Anda, rintik hujan yang turun langsung dari Allah adalah berkah. Bahkan demam yang diderita seseorang bukan hanya semata-mata hanya musibah penyakit, tanpa pembelajaran bagi umat manusia. Pemirsa, demam pada dasarnya baik karena merupakan mekanisme alamiah tubuh untuk mempertahankan diri dan menghindarkan bahaya yang lebih jauh. Demam merupakan peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus, bakteri, atau kuman yang bisa merugikan tubuh. Demam juga bisa menjadi indikasi atas penyakit tertentu yang terlihat dari pola demamnya. Dan meski demam adalah salah satu penyakit yang umum dialami seseorang pada masa-masa tertentu, namun tak banyak yang tahu bahwa panasnya demam berkaitan dengan panasnya api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penyakit demam panas adalah berasal dari panas neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa panas dan api dunia yang kita ketahui hanyalah satu dari 70 bagian dari panas neraka jahanam. Lalu, jika seseorang terkena demam, apakah itu merupakan pertanda buruk dan orang tersebut adalah seorang pendosa? Pemirsa, hampir setiap manusia pernah terkena demam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demam adalah bagian jatah seorang mukmin dari neraka. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena demam dengan panas 2 kali lipat dari panas tubuh normal manusia. Para sahabat Rasulullah juga terkena demam. Demam memang seringkali dianggap sebagai penyakit, sehingga terkesan merugikan dan menyusahkan. Padahal sebenarnya saat seseorang mengalami demam, demam tersebut juga dapat melemahkan atau menurunkan kadar zat besi dalam tubuh yang dibutuhkan oleh bakteri untuk hidup dan berkembang. Manfaat demam yang lain adalah dapat meningkatkan produksi interferon dan bahan antivirus lainnya dalam rangka melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Bahkan, demam dapat menjadi penghapus dosa anak Adam. Oleh karenanya, tidak sepatutnya kita berkeluh kesah secara berlebihan jika terserang demam. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Ummu As-Saib atau Ummu Al-Musaib. Kemudian beliau bertanya, apa yang terjadi denganmu wahai Ummu Al-Saib atau wahai Ummu Al-Musaib? Kenapa kamu bergetar? Dia menjawab, sakit demam yang tidak ada keberkahan Allah padanya. Maka beliau bersabda, janganlah kamu mencela demam karena ia menghilangkan dosa anak Adam sebagaimana alat pemanas besi mampu menghilangkan karat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, bahkan di balik penyakit yang menimpa manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada umat manusia dengan menyisipkan manfaat dan pembelajaran agar manusia senantiasa menjaga dirinya. Pemirsa, dalam keseharian, anak-anak biasanya lebih sering mengalami demam daripada orang tua karena daya tahan tubuh mereka yang belum terbentuk sempurna. Namun orang tua yang anaknya terkena demam tidak perlu terlalu khawatir, terutama jika saat terkena demam, sang anak masih bisa beraktivitas dan mau makan. Karena hal tersebut menjadi pertanda positif bahwa imun dalam tubuh anak masih aktif bekerja melawan virus atau bakteri yang ada di dalam tubuh. Pemirsa, demam biasanya menjadi tanda yang menunjukkan gejala untuk menginformasikan bahwa ada sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh. Oleh karena itu, demam tidak bisa diatasi hanya dengan menurunkan demamnya saja, namun harus dicari dan diatasi apa yang sebenarnya menyebabkan munculnya demam tersebut. Pada anak, demam yang timbul biasanya disebabkan karena adanya infeksi virus. Lalu apa cara sederhana yang dapat dilakukan jika seseorang terkena demam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila terkena demam, beliau meminta diambilkan kirbah atau kantung air yang terbuat dari kulit. Rasulullah memakai air untuk mengguyur kepalanya, kemudian beliau mandi. Memberi kompres atau mandi air hangat memang menjadi salah satu cara penanganan terhadap demam. Selain itu, mandi dengan air hangat juga dapat membuat pori-pori dan pembuluh darah melebar, sehingga mempercepat proses pengeluaran panas dari dalam tubuh. Mandi juga bisa menimbulkan rasa nyaman dan membunuh kuman di permukaan kulit. Saat demam, tubuh akan mengeluarkan lebih banyak cairan sehingga rawan dehidrasi. Maka, saat seseorang terserang demam, perbanyak minum agar terhindar dari dehidrasi.
Saat musim hujan seperti ini, biasanya banyak orang yang jatuh sakit, apalagi setelah kehujanan. Umumnya, penyebab orang menjadi sakit setelah kehujanan disebabkan oleh paparan suhu dingin yang tidak biasa atau mendadak sehingga menurunkan sistem kekebalan tubuh dan penyempitan pembuluh darah. Ketika hujan atau cuaca dingin, virus akan menyebar lebih cepat dan menginfeksi satu sama lain yang membuat seseorang menjadi lebih mudah sakit karena sistem kekebalan tubuh yang menurun. Penyebab lainnya adalah tekanan udara yang rendah saat hujan, turut mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga memicu terjadinya sakit kepala atau penyakit infeksi lainnya. Namun tahukah Anda, meski membuat suhu tubuh seseorang menjadi lebih tinggi dari suhu normalnya, namun demam dapat menjadi salah satu kondisi yang dapat menghapus dosa seseorang. Rasulullah SAW bersabda, demam yang menimpa dalam sehari dapat menghapuskan dosa selama setahun. Hadis riwayat Ahmad. Selain menghapuskan dosa, demam juga mendatangkan pahala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah menengok Rasulullah SAW yang saat itu sedang sakit dan demam sangat tinggi. Ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, betapa beratnya demam ini." Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya kami para nabi diberi ujian yang sangat berat sehingga pahala kami dilipat gandakan." Hadis riwayat Baihaqi. Pemirsa, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta dan apa yang dialami manusia telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala Sang Maha Pencipta. Bahkan di balik suatu peristiwa yang seringkali dianggap sebagai musibah yang menyusahkan oleh manusia, seringkali terdapat hikmah besar dan pembelajaran berharga bagi orang-orang yang mengerti. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi Mozaik Islam akan hadir dengan informasi menarik seputar serba-serbi hukum waris dalam Islam.